Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sini saya, Vicky Maulana Abi, dan juga rekan saya Agib Jalul Aji ingin menyampaikan sedikit materi dan juga pembahasan mengenai model pembelajaran snowball drawing. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu model pembelajaran snowball drawing dan juga bagaimana cara penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas, silakan teman-teman semuanya bisa menyimak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, pada pertemuan kali ini bertemu lagi bersama saya, Agib Jalul Aji. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait globalisasi, yang mana pertemuan kali ini akan menjelaskan terkait lingkup dari globalisasi. Untuk itu, sebelum memulai pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dulu menurut percayaan masing-masing. Biasa saja yang memimpin doa pada kali ini. Sebelum memulai kelas pada hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar globalisasi. Nah, sebelum itu Bapak ingin tanya kabar dulu kepada anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, Pak. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin tanya kepada anak-anak semuanya, apakah dari tahu maksud dari gambar ini seperti apa? Saya tahu, Silakan. itu gambar perubahan teknologi komunikasi. Betul sekali. Nah, kenapa terjadi perubahan alat komunikasi seperti ini? Ada yang tahu nggak? Tidak. Perubahan alat komunikasi atau perubahan teknologi ini disebabkan karena adanya globalisasi. Nah, globalisasi sendiri itu adalah proses perkembangan ilmu pengetahuan dan juga pertukaran informasi yang dialami oleh sebuah negara atau lebih karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Nah, hal ini disebabkan karena berbagai faktor. Faktornya itu ada dua, faktor penyebab, faktor pendorongnya, dan juga faktor penghambatnya. Faktor pendorongnya itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian tuntutan masyarakat dan lain sebagainya. Faktor penghambatnya itu karena yang mungkin salah satunya ilmu pengetahuan yang kurang mendukung dalam pelancaran proses globalisasi itu sendiri. Nah, adanya globalisasi ini menyebabkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan segala urusan manusia. Yang kedua yaitu manusia bisa, salah satunya urusan manusia yang bermudah adanya globalisasi yaitu dengan perubahan alat komunikasi, di mana manusia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin jaraknya jauh hanya menggunakan telepon genggam atau smartphone tersebut. Nah, dampak negatifnya yaitu adanya pergeseran budaya, di mana jika masyarakat tidak bisa istilahnya mencerna globalisasi dengan baik, maka akan terjadi timbul budaya-budaya negatif seperti bentuknya budaya lokal, kemudian bentuknya budaya lokal, kemudian kayak masyarakat itu lebih mudah terjadi konflik karena adanya perkembangan teknologi itu
Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi globalisasi? Belum, Pak. Kalau belum, saya rasa sudah paham semua ya terkait dengan globalisasi ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses belajar sambil bermain menggunakan model snowball drawing. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu model pembelajaran snowball drawing? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi snowball drawing itu adalah proses belajar sambil bermain di mana anak-anak nanti akan dibentuk suatu kelompok berdasarkan jumlah unitnya, di mana setelah itu anak-anak nanti diminta untuk membuat satu pertanyaan yang dituliskan di kertas kemudian dilempar ke kelompok yang lain sesuai dengan istilahnya snowball, jadi bola salju, dan drawing artinya melempar, dimana dalam bahasa asing tersebut makna dari snowball drawing yaitu melempar bola salju, tapi bola saljunya diganti menggunakan bola kertas. Anak-anak semuanya, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari saya tadi terkait materi globalisasi, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembelajaran melalui bermain, model bermain, yakni lebih terperincinya yaitu model pembelajaran snowball drawing. Oke, yang sesuai yang saya jelaskan tadi, snowball drawing tadi ini adalah langkah-langkah permainan yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu penyampaian materi yang sudah saya jelaskan tadi kepada anak-anak semuanya. Lalu langkah yang kedua yaitu anak-anak semuanya nanti akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang dari kalian. Kemudian yang ketiga, masing-masing ketua kelompok nanti dipilih ketua kelompoknya siapa dari per kelompok, kemudian maju ke depan untuk menerima materi lanjutan dari saya untuk dibuat pertanyaan nanti. Kemudian yang keempat, dari masing-masing ketua kelompok tadi, dari anak-anak semuanya akan menerima penjelasan dari ketua kelompoknya masing-masing. Selanjutnya yang kelima, dari masing-masing kelompok diberikan sebuah kertas, nanti akan saya bagikan kertas pada anak-anak semuanya untuk membuat sebuah pertanyaan di langkah ke-6, yakni membuat pertanyaan di kertas terkait materi yang telah dipaparkan tadi. Kemudian yang ketujuh, materi dari kertas tadi, materi yang telah dimasukkan ke kertas dibuat seperti bola. Nah, nanti kertas dilempar ke kelompok lain, lalu kelompok yang lain akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang lainnya juga. Baik, apakah dapat dipahami? Bisa dipahami, Bapak. Oke, karena untuk pemaparan langkah-langkah dari permainan sudah dapat dipahami, kepada anak-anak semuanya dimohon untuk membentuk kelompoknya masing-masing, bisa depan belakang ataupun menyamping. Terima kasih. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing.
Baik anak-anakku semuanya, karena waktu membuat pertanyaan di kertas tadi sudah selesai. Sekarang untuk kertasnya silakan anak-anakku semuanya buat menjadi seperti berbentuk bola. Di roll menjadi bentuk seperti bola. Anakku sudah dibuat menjadi seperti bola ya? Sudah. Oke, sekarang langkah selanjutnya silakan lempar kertas yang berbentuk seperti bola itu ke teman kalian, ke anggota kelompok lainnya searah jarum jam, jadi ke kiri. Paham? Paham. Oke. Silakan 1, 2, 3. Baik, setelah anak-anak semua mendapatkan kertas yang berisi pertanyaan, silahkan masing-masing anggota kelompok untuk menjawab soal yang sudah ditulis dalam kertas tersebut. Silahkan untuk kelompok pertama, terlebih dahulu. Baiklah. Sebutkan faktor-faktor penyebab dan penghambat globalisasi. Penyebabnya yaitu ada 3: perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh dari luar, yang terakhir tentukan menyebabkan kebutuhan masyarakat meningkat dan bertambah. Selanjutnya yaitu penghambat. Ada 3: 1, masyarakat tertutup atau mindsetnya tertutup seperti itu. Untuk yang kedua, ilmu pengetahuan tidak mendukung. Yang ketiga, adanya adat istiadat yang harus dijaga. Seperti itu, Pak. Baik, jawabannya sangat benar sekali. Silahkan untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan. Soalnya sebutkan dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positifnya yang pertama menunjukkan pekerjaan, yang kedua komunikasi, yang ketiga memudahkan mengakses informasi. Kemudian dampak negatifnya masyarakat menjadi konsumtif, individualis dan sangat politik. Baik, jawabannya sangat benar juga dari kelompok 2. Selanjutnya jawaban terakhir dari kelompok 3. Silahkan. Baik, untuk soalnya sebutkan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawabannya, yang pertama itu ada perkembangan alat komunikasi, kemudian yang kedua ada perkembangan alat bekerja. Dimana kalau dulu itu menggunakan gerbang, sekarang sudah menggunakan telepon. Kemudian yang ketiga, adanya perkembangan alat transaksi, misalnya ada ATM, kemudian ada e-commerce dan lain-lain. Baik, semua jawaban dari masing-masing kelompok saya rasa sudah sangat benar. Karena saya rasa anak semua sudah paham apa itu globalisasi. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi tentang globalisasi pada pertemuan kali ini. Saya rasa anak semua sudah paham apa itu globalisasi, terkait dengan faktornya, penyebabnya, dampaknya, dan juga lain-lainnya sudah saya rasa sudah dipahami dengan baik. Baik, anak-anak semuanya, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, anak-anak semuanya bisa meninggalkan kelas dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Sebelum itu, marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Mungkin itu sekian dari Bapak. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan. Iya.